Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Aflah dengan BP 16 10 91 10 19. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi ANSYS untuk mengetahui distribusi kecepatan pada suatu silinder berlubang. Baik, untuk langkah berikutnya, pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi ANSYS-nya, kemudian kita ambil pada bagian geometri. Dan kita ambil edit geometry in space claim. Baik, selanjutnya apabila desain modeler telah terbuka, langkah awal kita adalah merancang dari struktur yang akan kita buat. Pertama, kita tentukan sumbunya pada sumbu X dan Y plane. Mulai dengan membuat sketch pertama. Sini saya akan membuat silinder yang berlubang. Kita mulai dari sketch pertama, pilih sketching, ambil poligon dengan 4 sisi. Dan mulai menggambarnya. Ini kita tentukan dimensi, panjang sisinya itu kita tetapkan 3 meter. Selanjutnya kita beralih ke sketch 2. Di sini kita akan menggambar circle dengan menggunakan radius yaitu 0,5 meter. Langkah selanjutnya itu kita pilih konsep dan kita pilih surface from sketch. Yang pertama itu sketch 1, kita ambil base objectnya, kita apply, materialnya kita ganti menjadi material frozen, kemudian lakukan generate, dan kemudian kita lanjutkan kembali untuk surface from sketch-nya pada tools concept, dan kita pilih ke sketch 2, apply, materialnya masih dengan material yang sama, itu frozen, dan kita ke generate kembali. Selanjutnya kita pilih create dan kita ambil bagian boolean, unitnya kita ganti dengan subtract, target body kita ambil pada yang bagian poligon luarnya. Untuk tools body kita pilih apply, kemudian tools body kita ambil pada bagian lingkarannya, dan jangan lupa untuk dipindahkan ke preview yang di bagian belakangnya. Terus kita ambil apply. Untuk preserve tool bodies kita pilih yes, karena apabila kita ambil no, apabila kita pilih no maka akan berlubang pada bagian belakangnya. Dan selanjutnya kita langsung generate. Selanjutnya kita kembali untuk mengambil sketch yang baru pada bidang X dan Y. Kita pilih sketch 3, kemudian kita gambar kembali circle untuk lingkaran bagian luarnya dengan dimensi radius yaitu 0,4. Selanjutnya kita kembalikan lagi pada bagian konsep, surface from sketch, dan mengambil sketch 3. Base objectnya kita apply, materialnya kita ambil kembali frozen. Apabila telah terpilih maka selanjutnya kita generate. Selanjutnya kembali kita ambil create dan kita pilih bagian boolean pada titik 3. Kemudian kita ambil target bodinya yang akan kita lubangi itu pada bagian ini, apply, dan tools bodinya pada bagian lingkaran dalamnya, apply. Dan tentunya kita pilih generate dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya file tersebut hasil dari gambar kita akan kita save terlebih dahulu.
Setelah kita save, selanjutnya kita berpindah ke bagian berikutnya, itu pada mesh. Kita klik mesh 2 kali dan tunggu sampai lembar kerjanya terbuka. Baik, sebelum kita ke mesh, terlebih dahulu kita pilih kembali kepada bagian geometri, ambil surface body yang di awal, kita scroll ke bawah. Pada bagian solid ini kita ganti dengan fluid, kemudian kita generate kembali. Selanjutnya kita close kembali dan kita beralih selanjutnya kepada bagian mesh. Selanjutnya apabila pada lembar kerja mesh sudah terbuka, selanjutnya kita pilih bagian geometri, kita ambil surface body. Pada bagian surface body ini kita pilih hide all other bodies. Ini kita pilih kembali geometri dan kita pilih pada bagian edge. Di sini edge berguna untuk menentukan kondisi batasnya. Ini kita pilih ini dan ini kita create name selectionnya pada bagian kiri ini merupakan bagian inlet, ganti namanya menjadi inlet, dan pada bagian kanannya kita klik dan kita ganti create name selectionnya menjadi outlet. Untuk pada bagian atas dan bagian bawahnya setelah kita pilih dan kita beri nama wall. Kita tampilkan surface body yang kita hilangkan dan kita pilih pada bagian mesh dan kita lakukan generate. Setelah terlihat mesh-meshnya sudah dapat terbentuk. Untuk elemen meshnya hasilnya apabila telah selesai dilakukan proses generate. Ini kembali kita pada bagian mesh dan klik kanan kemudian update. Setelah itu kita tutup pada lembar kerja mesh dan kembali pada lembar kerja default awalnya. Selanjutnya kita pilih pada bagian setup, kita pilih double presisi dan kita klik tombol start. Nah, kita pilih pada bagian general, kita pilih pada bagian unit. Nah, ini kita pilih pada bagian model, kita pilih bagian energi dan kita ambil bagian navigation, kita okekan. Klik 2 kali dan kita ambil pada bagian laminar dan kita okekan. Selanjutnya kita pilih material dan kita pilih pada bagian material tadi, kita ambil pada solid, pada bagian aluminium kita pilih bagian edit. Nah, apabila telah muncul, kita pilih pada bagian file database, pilih pada bagian solid materialnya, kita pilih pada bagian scale, ini kita copy dan close. Ini kita pilih bagian change and create dan selanjutnya kita close. Ini kembali kita pada bagian boundary connection, kita pilih pada bagian inlet dan kita pilih pada bagian inlet velocity. Klik 2 kali pada inlet velocity. Sebelumnya kembali lagi kita pada bagian mesh tersebut, mesh yang telah kita buat kembali karena ada bagian yang terlupa. Jadi pada bagian ini lupa memberi nama pada bidangnya. Kemudian pada pilih ini kita create name selection, ubahnya di outer surface, yes, dan pada bagian dalamnya create name selection ganti dengan inner surface. Nah, kita pilih bagian awal ini dan show all bodies kembali.
dan kemudian terakhir barulah kita generate kembali. Ya, kita kembali pada bagian mesh dan klik kanan dan update. Setelah dilakukan pengaktifan, kembali lagi pada bagian setup dan start. Ya, kembali kita pada bagian menjadi connection, pada bagian inlet, pada bagian velocity. Ya, pada bagian velocity magnitude-nya kita ganti dengan 5. Dan pada yang saya lakukan kali ini itu untuk project saya itu distribusinya panas dari dalam silinder, maka temperatur yang kita gunakan itu temperatur ruangan, yaitu 300 Kelvin. Selanjutnya kita pilih apply. Baik, setelahnya kita pilih kembali pada bagian boundary condition dan kita buka pada bagian wall. Kita ambil pada bagian inner surface, pada bagian wall ID yang di atas, klik 2 kali. Kemudian untuk temperaturnya pada bagian thermal kita ubah pada bagian temperatur, dan temperaturnya di sini kita dengan nilai 400 Kelvin. Kemudian kita apply dan kita close. Selanjutnya pada bagian method kita pilih scheme-nya, kita ganti dengan bagian simple. Kemudian pressure yang kita ganti dengan standar, dan momentumnya first order, energinya kita ambil first order. Pada bagian berikutnya, pada bagian kontrol, momentumnya kita ganti dengan angka 0,3 dan energinya dengan 0,3. Pada bagian report definition kita pilih new, kemudian surface report, dan selanjutnya vertex average. Bagian dari name surface report definitionnya diganti dengan name order temperature. Kemudian kita lakukan pemilihan pada bagian order surface dan kita create report filenya serta report plot. Pada bagian variable kita ganti dengan temperatur, kemudian kita lakukan OK dan kita pilih order temperatur tersebut dan kita close. Selanjutnya kita initialize pada solution initialize dan kita initialize, kemudian kita lakukan calculation-nya dengan run calculation dengan number of iterasinya sebanyak 800 dan kita mulai calculate dan kita tunggu hingga hasilnya selesai. Berikut ini ditampilkan dari hasil dari literasinya dari 1 hingga 800 dan grafik yang ditampilkan dari untuk temperaturnya. Selanjutnya kita buka aplikasi yang telah kita simpan atau literasi yang telah kita simpan tersebut pada bagian file yang kita tuju, dan untuk membukanya kita gunakan dengan menggunakan aplikasi Notepad. Karena akan ditampilkan literasi yang telah kita gunakan dari 1 hingga 800. Ditampilkan distribusi kecepatan, grafik distribusi kecepatan pada silinder berlubang, dan berikut ini merupakan distribusi kecepatannya. Yang biru yang di bagian kiri merupakan inlet, di bagian kanan merupakan outlet. Kita lihat pada bagian merah-merah pada bagian atas di mana kecepatannya tinggi, sedangkan pada bagian hijau masih dengan kecepatan rendah, dan setelah bagian merah kecepatannya akan kembali melambat pada bagian biru. Baik, demikianlah video tutorial dari saya dengan menggunakan aplikasi ANSYS mengenai distribusi kecepatan pada silinder berlubang. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.